Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah, kullu nikmatin minallah. Bismillahi masyaallah, al khairu kulluhu biyadillah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Allahumma salli wa sallim wa majid wa azim wa karrim ala sayyidina Muhammadin. Nahmadullah hamdan kathiran alladhi rattala al-Qur'ana tartila, wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin alladhi uhiya ilayhi al-Qur'an wa rattala al-Qur'ana tartila, wa ala alihi wa ashabihi alladhina syahadu nuzulahu tanzila. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'd, fa ya ayyuhal rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, para rawuh ingkang minulya Bapak Ibu ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo kita sedaya sareng-sareng untuk meningkatkan rasa takwa kita dumateng Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya dan memohon hanya kepada Allah agar supaya kita diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Karena hanya dengan bekal takwa inilah satu-satunya wasilah, satu-satunya jalan yang menjadikan seorang hamba menjadi hamba yang selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendapatkan kasih sayang dan rahmatnya, serta mendapatkan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa bekal takwa, orang itu tidak ada nilainya. Karena Al-Quran mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Di antara kalian yang ningrat itu siapa? Di antara kalian yang berdarah biru, bukan darah merah. Nggih. Berdarah biru itu siapa? Atqakum adalah kalian yang paling takwa. Kalian yang paling takut kepada Allah. Makna dari takwa itu sendiri ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran beberapa kali. Bahkan ayat yang menyatakan kewajiban untuk puasa pun endingnya juga la'allakum tattaqun. Gimana? La'allakum tattaqun. Tapi ingat, la'alla di situ tidaklah sama dengan la'alla yang ada di dalam kaidah dasar ilmu nahwu. Kalau la'alla di dalam ilmu nahwu itu ada dua. Ada la'alla litarajji dan ada la'alla litawakku. Ada la'alla yang mungkin terjadi dan ada la'alla yang tidak menyenangkan. Jadi setelah orang itu diwajibkan puasa, akhirnya itu mbok menawa, kan ngoten to? Mbok menawa kalian nanti menjadi orang yang bertakwa. Ini bukan berarti kata la'allakum ini 50-50, mboten. Tapi la'alla kalau Allah yang berfirman itu adalah satu hal yang pasti. Bukan lapo poso. Napa? Lah engko akhir-akhire mbok menawa dadi wong sing takwa. Lah sik menawa mboten. Kalau saya mengaji kitab tafsir kepada Yai Rauf, itu la'alla di situ
bermakna lil hadith, pasti, sesuatu yang pasti akan terjadi. Bukan la'alla yang ada di dalam kaidah nahwu, bukan. Tapi la'alla di situ la'allakum tattaqun yang ada dalam surat Al-Baqarah tentang kewajiban berpuasa. Itu adalah la'alla yang pasti terjadi. Jelas ini makna daripada la'allakum tattaqun. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, dan kepada umatnya, sehingga kita semoga nanti pada hari kiamat nanti kita akan mendapatkan pengakuan yang khusus dari Rasulullah SAW, dan pada akhirnya kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat yang sangat dinanti-nantikan, bukan hanya untuk umat Muhammad, bukan, tetapi semua umat mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang menjadi prioritas utama adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara prioritas yang paling utama dari umat Nabi Muhammad itu siapa? Adalah mereka yang paling banyak membaca sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya ini tetap mendapatkan pengakuan dan mendapatkan satu perhatian yang khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa kekurangan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Para rawuh ingkang minulya, ing dalam kitab niki, ya ini kitab Fathul Qorib Mujib, niki satu kitab yang sangat fenomenal. Jadi Fathul Qorib Mujib ini ada dua versi, ada yang fikih, ada yang hadis. Kalau yang Fathul Qorib Mujib atau terkenal dengan kitab takrib fikih dasar, niku ingkang ngarang adalah Abu Suja. Nggih mboten kenal mboten? Kenal nggih, kenal di keluarga. Kenal ngoten. Dadi iki Nurul Iman hebat. Kita pengarangir apa meneh jerone tambah Nah ini kitab Fathul Qorib Mujib atau takrib, itu kitab fikih yang paling dasar, Pak. Semuanya orang sebelum mengaji pada kitab yang lebih tinggi itu mengenal yang namanya kitab Fathul Qorib atau takrib, kitab fikih dasar mabade ngoten niku. Kita masalah cara-cara wudu, poso, salat, ya niku. Tapi kalau untuk ini, ya kitab Fathul Qorib Mujib ini adalah kitab yang membahas tentang masalah intisari hadis yang disusun oleh abah daripada Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, guru dari semua para ulama yang ada di Indonesia khususnya. Umumnya semua negara-negara besar Islam itu semuanya berguru kepada As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, termasuk Mbah Hasyim Asy'ari, termasuk Mbah Dahlan, dan kiai-kiai yang lainnya. Di dalam kitab ini Al-Imam As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki menjelaskan tentang masalah Ramadan. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah, lan diriwayatkan an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah. Radhiya muga-muga paring ridho sapa Allah Gusti Allah anhu maring Abu Hurairah. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola ngendika sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapane wong iku koma jumeneng sapa man Ramadhana ing wulan Ramadan imanan krana iman wahtisaban lan nyuprih
ridhone Gusti Allah, ghufira mongko den ngapura apa lahu kedue man ma ing perkara taqaddama kang wis dingin apa ma min dambihi saking dosane man. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Artinya apa? Dari sahabat Abu Hurairah. Jadi sahabat Abu Hurairah nama Abu Sakhra ini salah satu sahabat profil daripada sahabat Abu Hurairah. Itu beliau ini adalah di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Karena sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis itu ada 7 sahabat. Di antaranya Abu Hurairah, Jabir bin Abdullah, kemudian Anas bin Malik, Abu Sa'id Al-Khudri, terus Abdullah bin Abbas, lalu Abdullah bin Umar. Yang terakhir adalah Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, satu-satunya sahabat perempuan yang meriwayatkan hadis paling banyak. Termasuk yang paling banyak dari 7 sahabat ini adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma." Barang siapa yang beribadah, koma di situ itu berarti berdiri. Berdiri artinya apa? Man qoma ay shalla fi layalihi. Jadi mboten mek ngadeg tok, Pak. Nggih. Sapa ni wong barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan krana iman, bareng ana Ramadan ngadeg tok ngono niki. Nggih. Mboten niku asale. Ngadeg jagongan, ngadeg delok TV, ngadeg delok bal-balan. Mboten niku maknane. Ngadeg lapo? Ngadeg jagongan mboten. Nggih, ngadeg utawa lain-lainnya bukan. Man qoma. Nah, qauluhu man qoma Ramadana. Nah, niki iman hadis ini. Barang siapa yang berdiri pada bulan Ramadan, ai shalla fi layalihi, artinya orang ini sholat pada malam-malam bulan Ramadan. Nah, niki lho, nggih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah sholat pada malam bulan Ramadan, mboten mek entuk lho nggih, mboten mek ngejar 10 akhir bulan Ramadan, mboten. Ini peluang, Pak. Bapak Ibu ingkang dirahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu untuk mendapatkan malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar yaitu akan didapatkan oleh orang-orang yang istiqomah mulai awal bulan Ramadan, karena redaksinya itu adalah ai sholla fi layalihi. Layal itu jamak, Pak. Layal itu jamak bukan mufrad. Nggih. Lailatul, lailatani, layalin. Itu jamak. Nggih, jamak itu berarti banyak. Yaitu orang yang sholat pada malam-malam bulan Ramadan. Jadi mulai malam pertama sampai malam terakhir. Sholat apa? Sholat sunnah. Baik itu sholat sunnah tarawih, sholat sunnah tasbih, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah witir, dan seterusnya. Tapi istiqomah. Bukan hanya menunggu momentum-momentum malam 10 terakhir bulan Ramadan. Apalagi hanya cukup ganjilir tok, Pak. Malam selikuran. Nanti nalun-nalun. Nggih. Ana apa? Nanti rek. Iki telu likuran. Mboten niku. Ini yang sulit untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Justru bukan Lailatul Qadar yang didapatkan kalau hanya melaksanakan pada malam ganjil mawon. Mboten niku. Bukan malam Lailatul Qadar yang didapatkan, tapi Lailatul Qadar. Gimana? Nggih kan? Lailatul Qadar, mboten Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Kenapa? Karena menyalahi redaksi hadis.
Hadisnya itu menyatakan sholla fi layalihi, sholat pada seluruh malam bulan Ramadan. Ya, alhamdulillah di Masjid Mubarak ini, Nurul Iman ini sudah dilaksanakan, insya Allah tarawihnya itu setiap malam. Mulai semenjak berdiri, mboten medianya 10 terakhir bulan Ramadan, tapi setiap malamnya itu dilaksanakan salat tarawih. Mugi-mugi kita sedaya menika ingkang hadir dan majelis yang mubarak, tempat yang sangat suci ini mendapatkan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Salat pada malam-malam bulan Ramadan tapi didasari dua nggih. Nggih, dasarnya ada dua. Satu iman. Imanan apa? Ay tasdiqan bi wa'dillah ta'ala bisawab. Jadi iman di sini barang siapa yang sholat pada malam-malam bulan Ramadan karena iman di sini apa? Karena membenarkan, percaya. Percaya bi wa'dillah. Percaya dengan janjine Gusti Allah. Dengan apa? Bisawab. Pasti Allah akan memberikan pahala. Sawab pun di sini juga menggunakan kata jamak, bukan saubun. Saubun, saubani, sawab. Nggih. Jadi membenarkan, harus percaya oleh pasti ayat dewi iki pasti akan dijadikan oleh Allah, ditakdir oleh Allah menjadi orang yang soleh itu. Karena kita itu harus husnudon kepada Allah. Tidak boleh sedikit pun kita suudon kepada Allah. Nggih. Apalagi masalah ibadah, apalagi pas ada di bulan Ramadan, sudah serahkan wa faidu amri ilallah. Kita serahkan semua urusan kita pas pada malam istimewa ini hanyalah kepada Allah. Selain Allah sudah serahkan sekarang. Saya percaya pasti kalau saya beribadah, saya percaya kepada Allah, pasti insya Allah semuanya akan selesai, semuanya akan ridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Endingnya akhirnya adalah mendapatkan as-shawab, mendapatkan pahala. Pahala itu kapan? Pahala itu ada dua. Ada yang pahala berupa lahdatan secara langsung, yakni nikmat-nikmat yang diberikan. Ada pahala nanti yang akan didapatkan ketika seseorang itu mendapatkan atau menunggu di hari hisab. Lah pahala kita bagaimana? Itu wallahu alam. Yang jelas kita hanyalah seorang hamba berkewajiban untuk melaksanakan ibadah. Masalah pahala, masalah dosa, masalah mlebu neraka, mlebu surga, ini apa Gusti Allah. Sementing ibadah. Ikhlasnya di situ. Dari terus Abu Nawas. Ilahi las tulil firdausi ahla, wala aqwa ala naril jahimi. Masya Allah dunga niki ilahi lastu ahlal firdausi. Ya Allah, ya Tuhanku, saya ini gak pantas, mboten pantas kula niki dilebokaken ten surga firdaus, mboten pantas kula niki ya Allah. Tapi nggih ngoten, kula niki nggih mboten kuat lek wonten ten neraka. Lah berarti iki ya apa iki? Dungane iki gak pantas mlebu surga, tapi nggih mboten kuat nek ngene manggon neraka. Lah sing bener ya apa jarane Gusti Allah. Artinya apa? Kalau Allah sudah menakdirkan kamu pantas mlebu surga, ya berarti mlebu surga. Ngoten ndak? Nggih, bahkan ada satu guyonan dalam pesantren itu ya, di dalam kitab-kitab para santri. Gak apa-apa mlebu neraka, sementing Allah ridho. Lah Allah ridho berarti panas apa mboten? Mboten. Sama dengan apinya Nabi Ibrahim. Ya narukuni dasari. Lho kok iso? Nek Allah ridho nang ngene neraka kok gak panas. Lah iki dasar Quran iki. Nggih. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Geni dadi yo adem. Dadi adem selamatno Nabi
Ibrahim. Nah, tapi niki pun ngantos diamalaken. Nggih, memang ini kalau ada puasanya, kalau ada ijazahnya, insyaallah nyekel barang-barang panas ku adem. Tapi wonten posoi. Nggih ya, aja langsung mau ya narukuni bar tawasul Ibrahim, man nyekel wajan enggak usah jampel ya melontos nggih ya. Oh iki ngamalno ya narukuni ibadah. Mboten. Insyaallah kalau ngamalkan ini itu ada wonten posoi. Purun jenengan. Purun mboten niki. Purun mboten niki. Ijazah lho niki nggih ya. Tapi saat ini saya poso, mungkin mawon. Insyaallah wonten Idul Fitri ada itu. Jadi barang-barang panas ini gue, masya Allah. Mbak Hasyim Asy'ari itu begitu. Jadi kalau ada bom dulu itu pegang tol, terus mari. Karena memang ada doanya, ada wiridnya. Ternyata Mbak Hasyim Asy'ari itu mengamalkan apa? Mengamalkan hizib khofi, mengamalkan hizib lutfi itu. Bi khofi lutfillah, bilatifi sun illa bijamili sitrillah dakhaltu fi kanafillah. Tapi ini melalui ijazah. Semua hizib-hizib itu ada ijazahnya. Hizib itu jamak, hizib itu mufrad. Nggih. Jadi jamaknya ahzab. Hizib itu tentara. Nggih, Hizbullah tentara Gusti Allah. Nggih, jelas ini nggih. Iman. Jadi salatnya itu karena iman, Pak. Nggih, bukan karena aduh aku katanya nyenengi wong iku tak salat kusukno. Lah berarti bukan imanan lillah, tapi imanan li mertua. Lah niki yang ndak bisa. Jadi salatnya itu karena apa? Atau karena salatnya dilihat tetangga, ya dilihat oleh Pak Ketua, ya dilihat karena ada ini. Oh ini tak khusuk tak berino teko nang Nurul Iman. Muga-muga oleh luru-lurune tiket. Bapak Ibu kabeh nang kene mboten krana niku. Itu hanyalah apa? Buai. Nggih, itu adalah bonus dirangsang kali umroh kali mawon sih. Kembut nggih. Nggih mboten. Padahal mesti ditambahi lho niki. Subhanallah. Nggih kan? Pun ditambahi kenapa? Aku masyaallah iki kan. Saya kembut-kembut. Mbok ono loro insyaallah niki. Saya ini kemarin ke Denpasar itu mbok ada, Pak. Seluruh Denpasar, masjid besar-besar itu ndak ada yang menyiapkan tiket umroh. Ini 2 lagi. Saya cerita seperti itu, kaget loh. Gimana? Ada di tempat saya itu di Malang. Masjidnya masya Allah bagus. Juga jamaahnya juga bagus-bagus semuanya di sana. Oh coba saya ke sana ya. Ini bisa jadi percontohan. Saya gitu kan. Yang insya Allah nanti akan apa namanya? Semuanya akan mendapatkan itu. Semuanya boleh umroh. Loh iya, bayar dewe tapi. Saya ngoleh loh. Ya kan semuanya kan bisa umroh semuanya kan. Lo angsa oleh umroh kabeh. Tapi sing liyane bayar kabeh, sing loro oleh gratisan. Ini loh baik Baitul Makmur, ya, masjid yang paling rame di Denpasar. Ya, Masjid Muhammad yang dibangun oleh Pak Ali Haris. Nggih, baik Pak jalan di Pondok Imam Bonjol. Nggih, ini mboten enten. Nggih, Pak Mansur mboten enten. Sik saya gaden jenengan niki, Jan. Nggih, ketua takmir baru kok yasane baru. Datang nomor umroh tambah maneh. Waduh, masyaallah. Berarti ini jabatannya nanti Bang ya. Kalau diperpanjang umroh bakal nambah maneh niki. Bisa-bisa enggak usah kelipatan 1, langsung kelipatan 5. Amin ya rabbal alamin insyaallah. Ini enggak ada. Di masjid lainnya enggak ada. Saya promosikan, saya sampaikan seperti itu. Oh, masya Allah ya. Iya kalau tahun kemarin 1, tahun ini 2. Insya Allah akan datang. Pokoknya kayaknya di masjid kami itu yang ada di Malang. Kayaknya insya Allah setiap tahun naik. Nggih, nggih Bang nggih. Insya Allah gitu. Niki saksi lho nggih. Ya. Nah ini, jadi karena iman, bukan karena berangkat umrah mboten. Niku urusane Gusti Allah. Yang penting istiqomah. Istiqomah itu iman pasti oleh Allah diganjar. Bisawab. Ganjarane napa? Oh iki polane khusyuk. Polane tenanan, sampai sak bojone, sak anake dijak kabeh nang nurul iman. Usahaken ya wis. Tak kei kon. Pasutri ya. Bojo ambek
suami istri berangkat toh. Alhamdulillah, mugi-mugi semuanya itu ada pada panjenengan. Leloro kok sok kabeh. Lah ini karena iman tasdikon pasti bisa akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Satu kalau ingin mendapatkan pahala. Wahtisaban aidqaran lisawabi wa talaban limaghfirati la riya'a. Artinya apa? Wahtisaban semata-mata hanya karena mengagungkan kebesaran Allah. Hanya satu, Pak. Iman ihtisaban. Ihtisab itu artinya hanya idqaran, hanya mengagungkan kebesaran Gusti Allah. Kebesaran akan apanya? Wa talabal limaghfirati. Karena keagungan Allah itu di atas segala-galanya. Maliki yaumiddin atau maliki yaumiddin. Allah lah raja dari seluruh alam semesta yang menguasai alam semesta. Malikul mulk, ya malikal mulki dzul jalali wal ikram. Niki bisa dibaca setiap habis sholat 3 kali untuk mendapatkan apa saja, termasuk tiket umroh niku saged. Nggih. Ya malikal mulki dzul jalali wal ikram niki jasake. Nggih, itu baca. Artinya apa? Wahtisaban. Terus di samping mengagungkan pahala Allah, wa talaban limaghfirati, hanya semata-mata kita ini mencari maghfirahnya, hanya mencari ampunan dari Allah Ta'ala. Bagaimana para sahabat para ulama terdahulu niku lek donga Pak nggih sing diutamakaken niku napa? Muji dhisik nang Gusti Allah. Lho nggih. Lek ulama niku sing nggih zaman-zaman para ulama salaf soleh ingkang paling akhir menika Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Nggih. Sanad hadis kita ini kepada Imam Bukhari, ini jalannya kepada Abu Yazid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini urutan yang ke-18 ke Imam Bukhari. Ke Imam Muslim itu urutan yang ke-19. Jadi semua sanad hadis kitab Kutubus Sittah nggih, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini semuanya alhamdulillah syaratnya sambung. Oleh karena itu penting orang itu harus mengetahui sanad keilmuannya. Nggih. Paham nggih? Jadi jangan sampai orang itu tidak ada sanadnya. Paham to ini nggih? Nggih. Jadi sanadnya bukan hanya ngakon-ngakoni. Orang belajar itu harus bertatap muka. Pun ngantos belajar nggih hanya kepada radio, nggih, Google, YouTube dan lainnya. Tidak boleh, itu hanya sebagai rujukan. Tapi kalau ingin belajar yang sesungguhnya, belajar kepada guru yang kompeten di dalam bidangnya. Nggih, pun ngantos mengambil dalil setan. Setan enggak ada dalil, Pak. Nggih. Dalilnya ngeten. Ya. Wa qala syaitonur rajim. Wa qala syaitonur rajim. Berkatalah syaitan sing dilaknat. Man lam taro al YouTuba yauman. Aja dikek dalil iki. Man lam taro al YouTuba yauman. Sopone wong sing gak ndelok YouTube sedina. Fahuwa al fakirul qauta. Maka orang itu fakir kuota jari setan iki. Ngewaten man lam taro al YouTuba yauman. Fahuwa fakirul qauta. Sapa wong sing gak ndelok YouTube sedina jare setan. Ya, lek di Jawa ngeten. Man sapane wong iku lam taro ora ningali sapa man al YouTuba ing YouTube ya man ing dalem mangsa sedina. Fahuwa mongko man iku inda syaiton. Monggone setan.
fakirul kauta. Ngenyek sapa setan wong iku fakir kau kuota. Tidak duwe paketan lho iki. Waqala setan rajim malam tarol jutuba yauman fawal fakirul kauta. Mboten niku. Iki setan ono ae. Ya. Niku mboten niku guyon-guyone ala santren niku mboten. Nggih. Jadi selanjutnya adalah orang itu harus apa? Limal firati semata-mata kita hanyalah mencari maghfirah dari Allah. Mumpung di dalam bulan Ramadan. Ini bonusnya Pak, tidak ada batas, unlimited. Nah, nggih. Jadi Gusti Allah iki jor-joran, pahala yo jor-joran, pangapura maghfirah yo jor-joran. Min dambihi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya, tapi dosa sing napa? Nek teng kitab niki ai-saghair, dosa sing cilik. Dosa sing kecil-kecil di maghfirah. Kalau dosa kecil-kecilnya ndak ada, nggih, maka akan ditambahkan, nggih, dikurangi sing dosa gede. Di gede-gede mboten langsung dihilangaken mboten, tapi takhfif. Di makna takhfif diringankan oleh napa? Dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala, asalkan itu ada dua, imanan wahtisaban. Ihtisab itu maknanya adalah satu karena mengagungkan pahala dari Allah, itu makna isi daripada ihtisaban. Yang kedua adalah semata-mata mencari maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama di dalam berdoa nggih, gara-gara setan lali wae kula nggih. Gara-gara setan perkataan ini sampai lali niku nggih. Para ulama niku ketika berdoa nggih, niku selalu muji Allah dulu. Allah dipuji sing akeh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Nggih, hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Lho dipuji masyaallah, baru donga mek titik. Nggih, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selesai. Bukan seperti kita. Nggih, muji Allah mek titik, dungane sing jalukane sing akeh. Nggih mboten. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, mana sampean iki pujiannya kurang. Nggih kan, lek kados lare niki lho. Anak itu kalau ingin sesuatu, ada maunya, sama orang tua mesti ngerayu mboten? Ngerayu. Ya apa carane? Ya rayuan ini bisa membuat orang bapaknya ini terlena. Akhirnya dikai. Nah, sama dengan kita. Pujilah Allah dulu. Kemudian setelah kita memuji Allah, adab di dalam berdoa itu setelah kita muji Allah, muji kanjeng Nabi. Yang ketiga, pengakuan dari seorang hamba kita ini adalah yang dolim. Semua para ulama salaf soleh itu ketika berdoa selalu Rabbana zalamna anfusana dzulman katsiran la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana dzunuba jami'an. Ya Allah, ya Tuhan kami telah zalim kepada diri kami sendiri, ya Allah. Zalim itu artinya apa? Anunzilan nas manazilahum, yaitu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, itu namanya zalim. Lawan ini apa? Adil. Nggih. Itu ndonga para ulama salaf saleh kita itu. Dzulman katsiran, dengan aniaya, dengan zalim yang sering kita lakukan. La yaghfiru dzunuba, tidak ada yang dapat mengampuni seluruh dosa-dosa kita illa anta, kecuali hanyalah Gusti Allah. Faghfir lana, maka ampunilah ya Allah kami. Iki durung njaluk. Nggih, waduh lah, kapan njaluk iki? Iki salah kesusu masalahnya. Nggih. Lah kita adab. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Nggih mboten? Al-adab afdalu minal ilm. Adab itu lebih utama daripada ilmu. Ini adab kita. Jangankan kepada Gusti Allah, kepada sesama saja harus ada adab, betul? Ada. Apalagi kepada Allah, adabnya itu begitu. Setelah kita mengakui akan kedoliman kita, baru la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal
zalimin. La ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan hak. Makna dari la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang wajib diminta pertolongan dengan hak. Tidak ada sesembahan yang wajib disembah dengan hak illa anta, kecuali hanyalah engkau semata ya Allah. Hanyalah engkau mawon, engkau saja ya Allah. Nggih. Inni kuntu minadh dhalimin. Ini adalah doanya Nabi sinten? Yunus. Angsal umroh nih, Pak. Nggih. Itu doa angel iki sudah sapa iki? Lek robana dolan malfusana doa sinten iki? Wah, berarti angsal kabeh jenengan iki. Nggih, Rabbana dzalamna itu Nabi Adam ketika diturunkan setelah Nabi Adam alaihissalam dan Ibu Hawa itu melakukan satu perbuatan bukan kesalahan ya, lupa. Bukan kesalahan. Nabi itu tidak pernah salah. Itu karena lupa. Kalau saya baca dalam tafsirnya seperti itu. Bukan salah. Lek salah. Jadi hikmah dari Nabi Adam turun itu karena ada kita. Hanya anak-anak dia ini. Tapi seandainya Nabi Adam nggak turunkan, ya mboten enten anak dia ini mboten enten. Nggih kan? Karena ada Nur Muhammad nanti yang ada di dalam dunia ini. Nggih, maka Nabi Adam melakukan itu. Turun sian nggih. Nggih, sik. Sampai buka iki. Iki ket mang tok ngelek-ngelek mang. Golek banyu ndak ono gak oleh. Nggih. Oh, ngoten nggih. Nah, itu rekayasanya Gusti Allah. Ada dua pelajaran, ada dua hikmah, ya. Hikmah politik, ilmu hukum. Iki udah sekolah di sini universitas ini, Pak. Ya, saya kurang dikit nggih. Yang terakhir, la ria'ah. Tidak didasari karena riya. Nah ini imanan wahtisaban, bukan karena riya. Riya itu duduhno, Pak. Iki lho, wah, iku sregep men. Nggih kan? Durung adzan, asar wis teko kate traweh. Masyaallah. Dadan lapo? Turu di masjid. Nggih, itikaf tapi turu. Ya napa niki? Nggih kan? Asar kate apa? Traweh. Oh, masyaallah. Mari asar berangkat. Dadakno metekur ya mesti ae turu. Ambek ngenteni maghrib. Ndi mun mati, Pak? Di pojokane masjid jamek, Pak. Ambek nunggu takjilan. Iki kaya pengalaman pribadi iki. Nggih, Pun. Niki belum selesai sebenarnya, ini belum selesai. Ini hanya sebagian saja nggih. Karena belum selesai. Karena 1 jam tidak cukup. Nomornya setengah jam ya. Jadi menerangkan ini belum selesai. Ini masih seperempatnya. Jadi syarahat. Kita itu kalau baca hadis itu harus dengan syarahnya. Dan insya Allah syarah yang dikarang oleh As-Sayyid Alwi bin Abbas Al-Maliki ini insya Allah yang terbaik. Ini Fathul Qorib. Semuanya tahu ini kitab ini. Fathul Qorib Mujib. Semuanya mengaji kitab ini. Insya Allah, apalagi al-mutakharijinnya Abuya, apalagi alumni dari Abu Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Ini semuanya paham kitab ini. Alhamdulillah. Beliau juga guru kita. Nggih, Abu Said Muhammad Al-Maliki itu adalah guru saya juga. Karena saya belajar kepada Kiai Haji Alil Karor Son Haji. Beliau adalah angkatan yang kedua. Angkatan yang pertama itu adalah Abina. Ini Ihya Ulumuddin Ujon. Itu angkatan pertama. Angkatan kedua itu adalah Kiai Haji Ali Karor Son Haji. Dan saya mengambil hadis dari beliau. Dan insya Allah ini sambung sanadnya. Insya Allah, mugi-mugi kita semua yang hadir di sini oleh Allah Subhanahu Wa Taala ditakdir menjadi hamba yang selalu taat, hamba yang selalu menjadi hamba yang soleh. Semoga keluarga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi keluarga yang taat kepada Allah, takwa kepada Allah, menjadi keluarga yang selalu cinta Al-Quran,
keluarga yang selalu cinta kepada ilmu-ilmu agama, dan semoga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan membaca Al-Qur'anil Karim, dan pada akhirnya kita membawa kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rabbal alamin, mugi-mugi panjenengan paringi rahmat pada jamaah yang hadir di sini khususnya dan umumnya. Ya Allah, warga Puncak Luring Indah ini, semoga Engkau beri ketenangan, Engkau jaga dari segala macam mara bahaya. Selamatkanlah kami dan keluarga kami, selamatkanlah jamaah Masjid Nurul Iman yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan sembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Semoga warga PPI ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq hidayah, wabillahi taufiq inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.